Pemirsa, diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan semen menabrak rumah dan sejumlah kendaraan di Desa Landi, Kabupaten Bangli, Bali. 4 orang tewas akibat kecelakaan maut ini. Seperti inilah kondisi lokasi kecelakaan truk bermuatan semen setelah menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga. Kejadian bermula saat truk tronton datang dari arah Kintamani atau utara menuju arah selatan. Diduga karena mengalami remblong, supir truk bermuatan ratusan semen ini tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Kondisi jalan yang menurun membuat laju truk tak terkendali, sehingga menyebabkan tabrakan beruntun. 4 orang tewas dan 1 orang terluka, sementara supir truk yang belum diketahui identitasnya juga dinyatakan meninggal dunia. Dampak kejadian ini, arus lalu lintas jurusan Bangli Kintamani sempat mengalami kemacetan. Dari Bali kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Seorang wanita lompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dugaan sementara, korban melompat karena takut adanya penyusup di dalam unit apartemennya. Itu, astagfirullahaladzim, itu orang. Astagfirullah. Video amatir warga merekam detik-detik seorang wanita tersangkut di sebuah kanopi usai melompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 5. Saksi mata menuturkan sempat mendengar suara seorang wanita minta tolong sebelum ada dentuman keras yang awalnya dikira ledakan tabung gas. Itu kayak semacam tolong, pas nggak lama dari situ pas aku lihat udah jatuh. Jadi aku posisinya nggak lihat jatuhnya gimana, cuman pas terus aku lihat kirain gas meledak. Kenceng tuh bang? Kenceng banget, kayak kirain kayak gas meledak. Terus dilihat orang. Ya yang pertamanya dia kayak tengkurap gini, jatuhnya 2 menit 3 menit dia diem. Penasaran kan kata orang dia enggak. Pas 4 menit 5 menitan gerak. Dugaan sementara, wanita berinisial A ini nekat melompat karena ketakutan setelah mengetahui ada penyusup di dalam unit apartemennya. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan terduga penyusup sudah diamankan pihak berwajib. Sementara belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Dan Helmi Sejengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV, 2 pria yang salah satunya penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga mencoba menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa, dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus kematian misterius diplomat muda Kementerian Luar Negeri, kami sudah terhubung dengan rekan kami Henry Aprila yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Selamat malam, Henry. Hari ini ada olah tempat kejadian perkara. Selamat malam. Untuk di lokasi kejadian sendiri, sampai sejauh ini kami lihat memang cukup sepi, bahkan tidak ada pengamanan khusus. Nah, sedikitnya kita tunjukkan bagaimana untuk masuk ke akses kosan sendiri yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang merupakan kosan Gondang Dia International Guest House, di mana memang untuk lokasinya ini cukup sepi sekali. Bahkan pihak kepolisian pun juga sudah menelusuri ataupun melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Nah, untuk beberapa keamanan yang memang dapat kami tunjukkan, Gede, untuk masuk ke lokasi sendiri memang perlu menggunakan fingerprint, yang ini dimana memang bukti bahwa untuk bisa masuk ke kosan ini cukup aman dan juga cukup ketat begitu. Dan kemudian juga ada beberapa CCTV di beberapa titik-titik sentral. Bahkan untuk bisa masuknya saja, Gede, ini memerlukan fingerprint
dan kemudian juga perlu mengelik beberapa kode-kode untuk bisa masuk ke kawasan dari kosan itu sendiri. Bahkan sampai sejauh ini pihak polisian pun terus menelusuri insiden kejadian ini, yang dimana memang ini merupakan diplomat fungsional muda yang bertugas Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, yang berinisial ADP dengan usia 39 tahun. Bahkan sampai sejauh ini pihak kepolisian pun sudah menelusuri sebanyak 5 saksi untuk menanyakan terkait dengan insiden terjadinya kejadian tersebut. Dan kemudian juga sampai sejauh ini pun pihak kepolisian akan terus menelusuri karena tanda-tanda yang ditemukan salah satunya adalah pintu terkunci dari dalam, kemudian juga kondisi kamar yang cukup rapi, bahkan juga beberapa alat-alat penting pun tidak hilang dan kondisinya memang cukup rapi. Namun yang menjadi hal janggal adalah korban ditemukan dengan lilitan lakban di wajah dan kemudian juga badan sudah diselimuti oleh selimut. Nah, ini yang menjadi satu perkara dan juga masih terus ditelusuri oleh pihak polisian untuk ditanyakan ke beberapa saksi yang akan ditanyakan, salah satunya adalah istri dan juga kepada pemilik kos itu sendiri. Dan kita akan terus pantau karena sampai sejauh ini masih cukup sepi, bahkan tidak adanya polis lain di sekitaran sini. Namun kembali lagi, kalau untuk polis lain sendiri sudah ditaruh ataupun sudah ditempelkan di lokasi terjadinya perkara seperti itu. Gede. Sana, apakah Anda melihat ada aktivitas penghuni kos yang lain di tempat kejadian perkara ini, Henry? Gede, kalau untuk beberapa aktivitas yang dilakukan oleh para pengunjung, maksud kami penghuni kos itu sendiri, memang masih ada beberapa aktivitas. Namun kembali lagi ini memang tidak ditutup secara permanen. Kembali lagi di lokasi terjadinya perkara tersebut memang sudah ditaruh ataupun ditempelkan tanda dari polisi lain itu sendiri. Namun beberapa aktivitas ataupun para penghuni lainnya masih berhuni ataupun melakukan aktivitas secara normal. Gede. Henry, apakah Anda juga mengetahui sebenarnya ada berapa kamar yang disewakan, ada berapa penghuni yang ada di sana? Apakah Anda sempat mencari informasi seputar ini? Ya, baik, untuk sampai sejauh ini pun memang beberapa warga memang kami belum bisa tanyakan karena memang ini bersifat privasi. Namun informasi yang kami terima bahwa memang sekiranya ada 10 kamar yang tersedia di indekos ini sendiri. Namun untuk penghuninya kami belum menemukan informasi detail ada berapa total kamar yang sudah dihuni. Namun kembali lagi memang aktivitas penghuni dari kosan ini juga masih terus melakukan aktivitas secara normal. Gede. Kalau kita melihat kondisi lokasi dan tempatnya ini, apakah Anda bisa dibilang bahwa ini tempat kos yang cukup eksklusif begitu? Ya, bagi kalau untuk indekos ini sendiri memang cukup eksklusif, seperti halnya tadi yang sudah kami tunjukkan. Ini sudah ada fingerprint untuk masuk ke akses, karena ini cukup sulit untuk masuk ke akses indekos ini sendiri karena pengamanannya cukup ketat. Bahkan di beberapa sudut juga sudah dipasangkan CCTV, tandanya indekos ini juga memang cukup eksklusif untuk bisa masuk ke dalam tanpa ada, maksud kami tidak sembarang orang bisa masuk ke indekos ini sendiri. Gede. Iya. Baik, terima kasih Henry April atas informasi Anda. Kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, informasi berikutnya, Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang meninggal misterius berusia 39 tahun saat ditemukan. Ia berasal dari Janti, Banguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Arya Daru Pangayunan merupakan alumnus hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Sepanjang karirnya, Arya pernah bertugas di sejumlah kedutaan besar Indonesia dan luar negeri. Arya Daru juga memiliki akun Instagram yang cukup aktif, mengunggah postingan dengan total memiliki 1.311 pengikut. Dalam bionya, Arya menulis bahwa dirinya sangat mencintai dunia penerbangan dan aktivitas traveling. Beberapa hari sebelum meninggal, Arya sempat mengunggah iklan mobil pribadinya di Instagram. Unggahan itu menjadi jejak digital terakhir sebelum ia ditemukan meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik juga disebut-sebut terlibat dalam kasus polisi bunuh polisi. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung
karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Korban diduga tewas karena dibunuh saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira. Setelah mendapat tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait tewasnya anggota Propam Polda NTB. 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira dan merupakan atasan korban, yakni Kompol Y dan Ibda H. Sementara satu lainnya wanita berinisial M, teman salah seorang tersangka. Polisi menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu dan tersinggung karena korban sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Komisi Kepolisian Nasional menyoroti kasus Brigadir MN alias Nur Hadi yang dimana membuat 2 perwira polisi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan. Selain itu, Khairul Anam juga menyampaikan pelaku harus dihukum berat. Pertama-tama, kasus ini harus dibuka terang. Apakah memang peristiwanya terkait perilaku? Artinya memang perilaku yang tidak baik oleh mereka, para anggota, sampai hilangnya nyawa, ataukah ini peristiwa-peristiwa yang masih ada sangkut pautnya dengan tugas dari anggota tersebut yang menjadi korban. Nah itu harus menjadi titik terang dulu. Yang kedua, apakah ini semata-mata penganiayaan sampai hilangnya nyawa, ataukah ini pembunuhan, ataukah ini pembunuhan berencana? Nah, standing itu juga harus dijelaskan. Ya, saya kira problem ini penting. Yang ketiga, bagi kami Kompolnas, kami berharap ya seberat-beratnya. Terakhir, kami berharap ya sinergi antara polisi, jaksa sama hakim dalam konteks melihat kasus ini juga clear. Ya, oleh karenanya kami sih berharap ya untuk pembelajaran siapapun kepolisian di Republik Indonesia ini, harapannya adalah sanksinya seberat-beratnya. Kalau dia terbukti bersalah, tidak boleh kompromi. Rencana ceramah pendakwa Zakir Naik di Stadion Gajayana Malang mendapatkan penolakan sejumlah warga. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, rencana ceramah Dr. Zakir Naik di Stadion Gajayana Malang mendapat penolakan sejumlah warga. Polresta Malang merespon penolakan sejumlah warga tersebut.
Dikutip dari laman inews.id, Wakapolresta Malang Kota, AKBP Oscar Syamsuddin mengatakan pihaknya masih melakukan pendekatan dan komunikasi kepada berbagai elemen yang menyuarakan penolakan. AKBP Oscar mengatakan rencana kedatangan Zakir Naik sudah lebih dulu dibahas dalam rapat koordinasi lintas organisasi yang juga melibatkan MUI, tokoh masyarakat, dan perwakilan Polda Jawa Timur. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Denny Irwansyah yang ada di Stadion Gajayana Malang. Selamat malam Denny. Ya. Ya, terkait dengan penolakan ini bagaimana situasi di sana? Baik, saat ini Kamis malam ini Stadion Gajayana, tepatnya di dalam stadion di belakang saya ini dipenuhi oleh warga yang menghadiri kajian Dr. Zakir Naik dan putranya Sheikh Farid Naik. Tidak nampak ada penolakan di lokasi, bahkan saat mereka, beberapa warga kemarin yang melakukan aksi, mereka tidak menolak, tapi menyampaikan aspirasi bahwa menilai bahwa ceramah Dr. Zakir Naik ini dinilai rawan kontroversial. Itu yang mereka sampaikan, tapi mereka tidak ada penolakan. Seperti itu, Gede. Iya, lalu apakah Anda juga sempat mendapatkan informasi dari para peserta yang ikut ceramah hari ini, bagaimana tanggapan mereka dengan ceramah Zakir Naik malam ini? Baik, para peserta ini antusias, bahkan tidak hanya dari warga Muslim, tapi juga non-Muslim juga hadir. Mereka antusias untuk mengikuti apa yang akan disampaikan Dr. Zakir Naik. Bahkan mereka terkenal juga di sini bebas untuk bertanya apa saja kepada Dr. Zakir Naik. Itu yang membuat mereka datang. Bahkan tidak hanya dari warga Kota Malang saja, tapi juga ada warga dari beberapa kota di sekitar Kota Malang. Demikian, Gede. Ya, Denny, setelah ceramah pada malam hari ini, apakah masih berlangsung atau sudah selesai? Saat ini masih berlangsung. Ini adalah rangkaian kedua setelah sebelumnya di Surakarta, dan setelah dari Malang ini Indonesia Tour 2025 ini akan sambang ke Kota Bandung dan Jakarta. Demikian, Gede. Rencananya sampai jam berapa ceramah Zakir Naik di Malang? Ini rencananya bisa kemungkinan 1 jam atau bisa lebih. Dari panitia sendiri tadi juga menyampaikan bahwa kemungkinan semuanya akan diserahkan kepada Dr. Zakir Naik sampai jam berapa nanti selesai nyampean. Iya, apakah di luar lokasi Stadion Gajayana ini apakah ada pengamanan? Baik, untuk pengamanan ada, namun tidak menampakkan yang seperti secara masif, namun banyak petugas yang tersebar di beberapa titik. Demikian, Jadi. Ya, artinya dapat kami konfirmasi kembali bahwa situasi di Gajayana, lokasi tempat ceramah Dr. Zakir Naik ini hingga saat ini terkendali, begitu, Denny? Sangat terkendali dan kondusif, Gede. Iya, baik, terima kasih Denny Irwansyah melaporkan langsung dari Stadion Gajayana Malang. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut mantan kader partainya Saiful Bahri ditekan oleh KPK dengan penemuan 2 pucuk senjata api dan airsoft gun. Hal itu diungkapkan Hasto saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Menurut Hasto, kasus yang menjerat dirinya sudah berkekuatan hukum tetap pada 2020, tetapi belakangan muncul keterangan baru, yakni percakapan melalui aplikasi WhatsApp Saiful Bahri dengan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga mengatakan pada 4 Juni 2024, KPK menggelar upaya paksa penggeledahan terhadap mantan istri Saiful Bahri, Donna Berisa, dan ditemukan 2 pucuk senjata api serta airsoft gun. Menurutnya, dengan temuan tersebut oleh KPK dapat digunakan sebagai alat untuk menekan Saiful Bahri. Untuk informasi yang begitu penting baru muncul pada persidangan ini dan tidak muncul pada persidangan tahun 2020. Bukti percakapan WA tersebut seharusnya ada pada persidangan tahun 2020. Perlu dicatat dalam persidangan ini bahwa pada tanggal 4 Juni 2024
KPK telah melakukan penggeledahan rumah Donna Barisa, mantan istri Saiful Bahri, dan ditemukan 2 pucuk senjata beserta airsoft gun. Temuan ini kemudian dijadikan alat tekan kepada saudara Saiful Bahri, sehingga mengapa akhirnya membenarkan terhadap adanya 2 keterangan baru tersebut, meskipun keterangan tersebut tidak bisa dikonfrontir dengan Harun Masiku yang saat ini masih DPO. Karena itulah demi keadilan dan fairness, terdakwa di persidangan ini meminta KPK untuk segera menangkap Harun Masiku agar menjadi terang pokok perkara suap tersebut. Ya, pemirsa, tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan kliennya telah menyampaikan adanya dugaan rekayasa hukum dan kriminalisasi atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat dirinya. Dengan sangat detail, Pak Hasto menjelaskan rekayasa hukum yang dilakukan yang mengkriminalisasi Pak Hasto Kristianto. Tuntutan 7 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tuntutan 7 tahun itu. Apalagi semua bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah sandiwara hukum, ya. Ini adalah rekayasa hukum. Setelah diperiksa lebih dari 8 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Polda Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa akhirnya keluar dari gedung Direskrimsus Polda Jawa Timur. Kofifa membeberkan jika keterangan yang diberikan kepada KPK terkait proses penyaluran dana hibah. Malam, Bu. Malam, Bu. Usai diperiksa KPK lebih dari 8 jam, Kofifa Indar Parawansa akhirnya keluar dari gedung Direskrimsus Polda Jatim. Kofifa menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka, yakni Kusnadi, Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono dari mantan staf Sekwan DPRD Jawa Timur dalam kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas APBD Jawa Timur. Kofifa menegaskan bahwa hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung pada tahun 2023 hingga 2025. Tak sendiri, Zarof ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan advokat Lisa Rahmat dan Isidorus Iswardoyo. Isidorus diduga meminta bantuan Zarof melalui Lisa untuk mengatur putusan di tingkat banding dan kasasi. Penyidik menyebut suap yang dialirkan untuk majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI mencapai 5 miliar rupiah. Dan Zarof diduga menerima 1 miliar sebagai fee. Sementara untuk suap yang dialirkan di tingkat kasasi mencapai 5 miliar rupiah. Zarof dan Lisa saat ini telah menjalani hukuman dalam kasus terpisah terkait perkara Donald Tanur. Sementara itu, Isidorus tidak ditahan karena faktor usia dan dalam kondisi sakit. Telah menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau permufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023 sampai 2025. Yaitu atas nama ada 3 orang. Yang pertama ZR, yang kedua LR, dan yang ketiga II.
Pemirsa, Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini. Saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, disampaikan perkembangan penanganan perkara dimaksud, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Beralih ke informasi lain, pemirsa, analisis khusus ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo menunjukkan 99,9% palsu. Hasil tersebut berbeda dengan yang disampaikan Bareskrim yang menyebut ijazah Jokowi identik. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah selesai dilaksanakan. Dari gelar perkara tersebut, pakar telematika Roy Suryo membawa bukti baru dan mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Pada hasil uji error level analisis atau ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Kemudian ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Namun tidak dengan milik Jokowi. Di halaman pengesahan ijazah tertulis nama Profesor Ahmad Sumitro di November 1985. Menurut Roy, Ahmad Sumitro tahun 1985 masih bergelar doktor belum profesor. Selain itu, Roy menyebut tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Menanggapi hal ini, pengacara Jokowi menyebut hasil analisis Roy Suryo ini berbeda dengan analisis Puslapor Polri yang melihat ijazah asli Jokowi. Bareskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Bareskrim sudah memeriksa ijazah aslinya. Pada Mei lalu, Bareskrim Polri memutuskan ijazah Jokowi asli. Keaslian itu dibuktikan dari uji hasil laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Terkait perbedaan analisis tersebut, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta Bareskrim Polri untuk segera mengumumkan hasil gelar perkara khusus di kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Hal ini disampaikan Komisioner Kompolnas Khoirul Anam usai mengikuti gelar perkara khusus selaku pengawas eksternal pada Rabu kemarin. Wanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya, prosesnya sudah baik, masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk menjelaskan apa yang mereka yakini, baik pelapor maupun terlapor, dan kami yang di eksternal juga dikasih kesempatan untuk menggali lebih dalam. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait secara resmi mencabut usulan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi. Hanya Supreme akan segera kembali.
Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut mantan kader partainya Saiful Bahri ditekan oleh KPK dengan penemuan 2 pucuk senjata api dan airsoft gun. Hal itu diungkapkan Hasto saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Menurut Hasto, kasus yang menjerat dirinya sudah berkekuatan hukum tetap pada 2020, tetapi belakangan muncul keterangan baru, yakni percakapan melalui aplikasi WhatsApp Saiful Bahri dengan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga mengatakan pada 4 Juni 2024, KPK menggelar upaya paksa penggeledahan terhadap mantan istri Saiful Bahri, Donna Berisa, dan ditemukan 2 pucuk senjata api serta airsoft gun. Menurutnya, dengan temuan tersebut oleh KPK dapat digunakan sebagai alat untuk menekan Saiful Bahri. Untuk informasi yang begitu penting baru muncul pada persidangan ini dan tidak muncul pada persidangan tahun 2020. Bukti percakapan WA tersebut seharusnya ada pada persidangan tahun 2020. Perlu dicatat dalam persidangan ini bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 KPK telah melakukan penggeledahan rumah Donna Berisa, mantan istri Saiful Bahri, dan ditemukan 2 pucuk senjata beserta airsoft gun. Temuan ini kemudian dijadikan alat tekan kepada saudara Saiful Bahri, sehingga mengapa akhirnya membenarkan terhadap adanya 2 keterangan baru tersebut, meskipun keterangan tersebut tidak bisa dikonfrontir dengan Harun Masiku yang saat ini masih DPO. Karena itulah demi keadilan dan fairness, terdakwa di persidangan ini meminta KPK untuk segera menangkap Harun Masiku agar menjadi terang pokok perkara suap tersebut. Ya, pemirsa, tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan kliennya telah menyampaikan adanya dugaan rekayasa hukum dan kriminalisasi atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat dirinya. Dengan sangat detail, Pak Hasto menjelaskan rekayasa hukum yang dilakukan yang mengkriminalisasi Pak Hasto Kristianto. Tuntutan 7 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tuntutan 7 tahun itu. Apalagi semua bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah sandiwara hukum, ya. Ini adalah rekayasa hukum. Setelah diperiksa lebih dari 8 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Polda Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa akhirnya keluar dari gedung Direskrimsus Polda Jawa Timur. Kofifa membeberkan jika keterangan yang diberikan kepada KPK terkait proses penyaluran dana hibah. Malam, Bu. Malam, Bu. Usai diperiksa KPK lebih dari 8 jam, Kofifa Indar Parawansa akhirnya keluar dari gedung Direskrimsus Polda Jatim. Kofifa menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka, yakni Kusnadi, Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono dari mantan staf Sekwan DPRD Jawa Timur dalam kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas APBD Jawa Timur. Kofifa menegaskan bahwa hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung pada tahun 2023 hingga 2025. Tak sendiri, Zarof ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan advokat Lisa Rahmat dan
Isidorus Iswardoyo. Isidorus diduga meminta bantuan Zarov melalui Lisa untuk mengatur putusan di tingkat banding dan kasasi. Penyidik menyebut suap yang dialirkan untuk majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI mencapai 5 miliar rupiah. Dan Zarov diduga menerima 1 miliar sebagai fee. Sementara untuk suap yang dialirkan di tingkat kasasi mencapai 5 miliar rupiah. Zarov dan Lisa saat ini telah menjalani hukuman dalam kasus terpisah terkait perkara Donald Tanur. Sementara itu, Isidorus tidak ditahan karena faktor usia dan dalam kondisi sakit. Telah menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau permufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023 sampai 2025. Yaitu atas nama ada 3 orang, yang pertama ZR, yang kedua LR, dan yang ketiga II. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini. Saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, disampaikan perkembangan penanganan perkara dimaksud, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Beralih ke informasi lain, pemirsa, analisis khusus ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo menunjukkan 99,9% palsu. Hasil tersebut berbeda dengan yang disampaikan Bareskrim yang menyebut ijazah Jokowi identik. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah selesai dilaksanakan. Dari gelar perkara tersebut, pakar telematika Roy Suryo membawa bukti baru dan mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Pada hasil uji error level analisis atau ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Kemudian ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Namun tidak dengan milik Jokowi. Di halaman pengesahan ijazah tertulis nama Profesor Ahmad Sumitro di November 1985. Menurut Roy, Ahmad Sumitro tahun 1985 masih bergelar doktor belum profesor. Selain itu, Roy menyebut tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Menanggapi hal ini, pengacara Jokowi menyebut hasil analisis Roy Suryo ini berbeda dengan analisis Puslapor Polri yang melihat ijazah asli Jokowi. Bareskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Bareskrim sudah memeriksa ijazah aslinya.
Pada Mei lalu, Bareskrim Polri memutuskan ijazah Jokowi asli. Keaslian itu dibuktikan dari uji hasil laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Terkait perbedaan analisis tersebut, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta Bareskrim Polri untuk segera mengumumkan hasil gelar perkara khusus di kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Hal ini disampaikan Komisioner Kompolnas Khoirul Anam usai mengikuti gelar perkara khusus selaku pengawas eksternal pada Rabu kemarin. Wanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya, prosesnya sudah baik, masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk menjelaskan apa yang mereka yakini, baik pelapor maupun terlapor, dan kami yang di eksternal juga dikasih kesempatan untuk menggali lebih dalam. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait secara resmi mencabut usulan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi. Anyus Prem akan segera kembali. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal, warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan Jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya, yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menanggapi kemarahan warga atas eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan tidak semua penghuni bangunan liar akan mendapatkan kompensasi dikarenakan pembongkaran dilakukan dua lembaga yang berbeda, yaitu Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi. Pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi itu dilakukan oleh dua kelembagaan. Yang pertama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan setiap bangunan yang dibongkar pemiliknya itu memang mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain atau mencari kontrakan baru. Sedangkan yang dibongkar oleh Pak Bupati atau Raja Bongkar itu memang sama sekali tidak mendapat bantuan karena tidak teralokasikan dan mungkin tidak punya mitra kerja. Yang mengeluh itu adalah warga yang dibongkar oleh Pemda Kabupaten Bekasi sehingga tidak mendapat bantuan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait secara resmi mencabut usulan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi. Keputusan ini diambil setelah mendapatkan banyak masukan dan kritik dari masyarakat serta anggota Komisi 5 DPR RI. Bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal
Rumah subsidi 14 meter persegi ini sebelumnya menuai kontroversi karena dinilai terlalu kecil dan tidak manusiawi untuk dihuni satu keluarga. Sejumlah pihak juga mengkhawatirkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental penghuni, serta potensi timbulnya kawasan kumuh. Menteri Marwarar meminta maaf usulan tersebut dan menyatakan bahwa ide rumah subsidi 14 meter persegi tersebut perlu dikaji terlebih dahulu lebih dalam sebelum dipublikasikan ke masyarakat. Mungkin kami juga mesti belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Ya, terima kasih. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto datang ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi tarif impor dengan Presiden Donald Trump. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami pemirsa di iNews Prime. Militer Israel kembali membombardir permukiman warga di dekat rumah sakit Nasser di Khan Younis di Gaza. Kepulan asap membumbung tinggi pasca serangan udara Israel menghantam permukiman warga di dekat rumah sakit Nasser di Khan Younis, Gaza. Serangan pada hari Rabu waktu setempat ini juga mengenai lokasi pengungsian warga Palestina. Diketahui Khan Younis terus menjadi target serangan militer Israel karena diklaim sebagai salah satu basis kuat dan lokasi persembunyian Hamas. Hingga kini belum ada informasi terkait jumlah korban luka maupun jiwa akibat serangan ini. Selain melancarkan serangan ke Khan Younis, militer Israel juga menyerang sejumlah kios di pasar Al-Sawiyah, pasar bersejarah yang terletak di kota Gaza, Palestina. Pemirsa, Hamas sepakat membebaskan 10 sandera Israel untuk tercapainya gencatan senjata di jalur Gaza. Sebagai gantinya, Hamas menuntut Israel mundur dari Gaza sepenuhnya. Hamas menyatakan telah menyepakati proposal gencatan senjata yang kini tengah dimediasi oleh Qatar dan Amerika Serikat. Namun Hamas menuding masih terdapat sejumlah isu yang mengganjal pembahasan gencatan senjata. Hamas dalam proposalnya menuntut dibukanya pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza tanpa hambatan, penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza dan adanya jaminan gencatan senjata secara permanen. Pemimpin senior Hamas Tahir Al-Nunu menyatakan pihaknya sangat fleksibel dalam negosiasi yang kini tengah berlangsung di Doha, Qatar. Hamas juga telah setuju membebaskan 10 sandera Israel agar gencatan senjata antara Hamas dan Israel dapat segera terwujud. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menawarkan proposal gencatan senjata antara Hamas dan Israel selama 60 hari. Sebagai kompensasi, Hamas harus membebaskan 33 sandera Israel, sementara Israel harus membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina. Pemirsa, pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia dan tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS termasuk Indonesia, Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian datang ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Sesaat lagi, rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian datang ke Amerika Serikat bertemu dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick untuk bernegosiasi terkait tarif resiprokal untuk Indonesia. Menurut Airlangga, pertemuan berlangsung positif. Indonesia dan AS sepakat mengintensifkan perundingan tarif dalam 3 minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.
Diketahui, pemerintahan Presiden Trump membuka ruang bagi Indonesia untuk negosiasi tarif hingga 1 Agustus 2025. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Trump juga mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS, termasuk Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS.